Yang pertama buat Mbak Lisa, bagaimana upaya agar perceraian di masa pandemi COVID-19 dikurangi? Oke. Terus yang kedua untuk Mbak Andi, sejauh mana Komnas Perempuan menangani berbagai kasus perceraian akibat dampak dari pandemi COVID-19? Oke, makasih Mama Aleta. Ke Mbak Lisa dulu, bagaimana mengurangi perceraian? Iya, karena pertanyaannya khusus pada masa pandemi, berarti kan ini harus emergency response istilahnya ya, respons emergency atau respons darurat begitu. Jadi ada dua hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama tentu dengan kesadaran bahwa ini memang problem penting dan genting begitu. Jadi yang pertama memasifkan pendidikan, khusus pendidikan keluarga, mengelola kehidupan keluarga, karena penyebab perceraian itu kan yang paling besar adalah konflik berkepanjangan. Jadi tidak melulu karena pandemi ya Mbak Lisa ya? Kenapa? Nggak melulu sebab utamanya karena pandemi. Ujuk-ujuk gitu. Itu menciptakan tekanan yang jauh lebih besar Mbak Rosi, dan karena mereka nggak mampu untuk mengelola hubungan di masa penuh tekanan, maka jadi berantakan. Karena itu perlu pendidikan yang masif, baik itu webinar, kampanye, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendampingan, terutama menggerakkan struktur negara sebetulnya untuk melakukan itu, pendampingan itu. Misalnya BKKBN, kemudian KPPPA itu harus menggerakkan struktur Pemda, menggerakkan strukturnya untuk mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan ya dalam mengelola kehidupannya saat ini. Dua hal itu aja kalau secara masif dilakukan seperti cara pemerintah melakukan pendidikan protokol kesehatan misalnya, itu bisa akan mengurangi, khusus untuk masa pandemi. Di luar pandemi, pendidikan kepada perempuan, investing in girls itu jadi kunci. Ya. Investasi pada perempuan atau ya, kita percaya ya memberi investasi pada perempuan itu seperti investasi pada bangsa dengan cara pendidikan. Oke, Mbak Andi. Baik, terima kasih. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang fokus di penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pada isu perceraian kami juga memfokuskan pada alasan kekerasan di dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Nah, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pertama adalah juga memeriksa kesiapan layanan untuk perempuan korban kekerasan. Di masa pandemi ini sangatlah sulit untuk mengadakan layanan dengan optimal karena juga pengadaan layanannya harus membatasi diri sesuai dengan kebijakan yang ada dan protokol kesehatan. Sulit untuk mendapatkan rumah aman, kadang-kadang kesulitan untuk mengakses visum karena artinya juga bisa terpapar dengan COVID-19 karena rumah sakitnya bisa jadi juga tidak langsung serta-merta bebas dari COVID-19. Nah, kami sudah mendiskusikan ini juga dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak serta Satgas COVID-19 agar ada protokol yang sangat spesifik untuk mendukung layanan bagi perempuan korban kekerasan, khususnya untuk memberikan dukungan bagi pengada layanan. Juga ada bantuan infrastruktur untuk misalnya korban yang perlu melakukan visum, tapi juga harus melakukan tes COVID dan juga tes COVID untuk masuk ke dalam rumah aman. Hal kedua tentunya kalau boleh didekatkan dengan aspek pencegahan ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rasmina, kita juga harus memberikan perhatian pada perkawinan anak. Nah, dispensasi perkawinan anak ini, Mbak Rosi, itu ada 64.000 lebih, yang artinya ada 176 anak yang masuk ke dalam perkawinan sepanjang tahun 2020. Dan ini harus segera diwaspadai karena selain persoalan misalnya batas usia yang memang dinaikkan sehingga lebih banyak orang yang mengakses dan juga praktik budaya, tetapi persoalan ekonomi yang menjadi salah satu alasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rasmina menyebabkan anak perempuan masuk dalam perkawinan usia dini, tapi juga tentang bagaimana pendidikan secara utuh bisa diakses oleh anak, karena ada juga kasus-kasus di daerah di mana anak merasa bahwa mereka tidak bersekolah, orang tua juga merasa anaknya tidak bersekolah karena semuanya bersekolah dari rumah. Dan kemudian penggunaan media digital yang
secara langsung itu menyebabkan orang tua merasa bahwa anaknya akan segera terpapar dengan aktivitas seksual. Nah, hal-hal ini harus segera kita cegah agar tidak terjadi perselisihan terus-menerus, karena ada banyak kajian menunjukkan bahwa perselisihan tadi yang menjadi salah satu alasan utama perceraian juga dikarenakan mereka masuk ke dalam jenjang perkawinan tanpa persiapan psikis yang matang.